mau ngerjain nih yang nomor satu. Sebelumnya Kak Bagus, Kak Bagus udah ngirim ya kemarin ya? Tadi ya. Kak Bagus udah, Kak Puji, Udah saya. Kak Riana Ampun, udah, Kak Saifuddin, Kak Desna, Kak Aini. Oke. Terus yang nomor satu, nah kita bahas bareng-bareng ya. Yang nomor satu tadi itu ada yang ngirim ke saya tuh, jadi kata bendanya itu tetap di belakang. Saya lupa tapi nggak apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng. Nah itu seperti ayam, duck ya. Duck ini harusnya ini kata bendanya itu ada di depan ya, di depan, terus angka, terus baru satuan. Ini jangan sampai keliru ya, Yorobun. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, ya berarti kata bendanya diduluin. Kata benda duluin, angka, baru satuannya. Kayak yang nomor satu nih, sekarang nih. Yang nomor satu, kelihatan gak sih? Ini ya. Nah, ini nomor satu. Kelihatan saya. Oke, kita nomor satu ya. Nomor satu di sini itu adalah 15 ekor ayam. Ayam tuh apa bahasa Koreanya? Bahasa Koreanya itu adalah apa bacanya nih? Duck. Duck ya, bukan dalek ya, tapi duck. Jadi yang dibaca itu adalah gioknya. Oke, terus ekor. Ekor tuh apa bahasa Koreanya? Mari. Mari, ya betul. Berarti ekor itu adalah bahasa Koreanya mari. Terus 15 itu pakai angka sino atau pakai angka asli? Mari kemarin. Asli. Bilangan Benar. Korea. Angka asli ya. Jadi bilangan asli Korea yaitu pakainya yang Hanatul set itu. Nah, berarti gimana nih? Jadi penempatannya itu ducknya ini diduluin. Ayam. Jadi ducknya ini diduluin. Ayam. Angka. Ayamnya nomor satu. Ini bisa diedit nggak sih ke PDF ya? Oh nggak bisa. Bentar, saya edit bentar ya. Nah, di sini ada duck nih. Duck. Terus not responding. Kan man kita riseo ya robun. Ini aneh. Nah, nih. Di sini duck. Terus kita lanjut ke apa? Angkanya. Yaitu angkanya. Yoldasot. Angkanya itu ada 15, berarti Yoldasot. Yoldasot mari. Berarti ini ya. Yoldasot mari. Dasot. Nah, baru satuannya. Satuannya itu adalah mari. Mari itu adalah ekor ya. Kalau kepala, ada yang tahu kepala? Moriga ya, Sam? Mori ya, yang benar tuh mori ya. Kalau ga itu dia sudah ditambahkan partikel subjek ya. Nah, terus yang sekarang kita lanjut nih yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah jam dan 11 ya. Nah, tinggal teman-teman diartiin yang mana dulu nih. Silakan, jamnya itu adalah satuan ya. Jamnya itu adalah satuan, jam 11 siang berarti ya.
jam 11 berarti angkanya didahulukan. Jam itu pakainya angka apa? Ya Rebun. Asli. Asli. Oke. Asli. Terus ditambahkan dengan satuannya. Satuan jam. Si. Berarti yoransi. Bacanya yoran ya. Sebenarnya yoransi. Ada yang sebenarnya ada yang membaca yolhan, ada yang membaca juga yoransi. Yang benar yang mana Sam, yang biasa orang Korea pakai? Orang kira naik ya Sam. Realnya naik. Jadi sebenarnya orang Korea juga pun kalau disuruh seperti tata bahasa Korea itu juga sama, nggak terlalu fasih. Jadi mereka itu ngomongnya ya syukur, yang penting sama-sama ngertinya. Kalau fasih enggaknya itu biasanya itu tergantung dari yang ngomong. Tapi kalau ya kalau secara hukum bacaan, secara tata bahasa itu memang realnya itu seperti menggantikan hiyat. Jadi hiyat itu kan tidak dibaca kalau misalkan ada bacim di depannya. Nah seperti itu, jadi yoransi. Tapi ketika diaplikasikan di dalam kehidupan Korea, banyak juga yang memang aturan baca itu nggak terlalu difungsikan ya. Oh iya, sah. Jadi sama aja kayak seperti KBBI di Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu teman-teman kan ngomong nggak bagus semua ya. Kalau misalkan kita aja nih lagi ngajar nih misalkan, kan ini saya lagi ngajar nih nggak ngomongnya itu secara tata bahasanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah seperti itu. Jadi seenaknya kita aja pakainya seperti apa. Gitu. Jadi saya akan mengajar bahasa Korea hari ini pada pukul 19.48, kan nggak seperti itu. Jadi enaknya gimana? Oke, ya Rebun. Nah kemarin terus kita lanjut yang nomor sampon ya, nomor 3 itu di situ ada jam itu satuan ya, satuan berarti si, bukan sigan ya. Kalau sigan apa ya Robun? Lamanya waktu Sam. Nih jadi kalau sigan itu adalah untuk lamanya waktu. Nah lamanya waktu itu berarti gimana? Jadi misalkan ini kita ambil contoh ya. Misalkan si jam ini jadi nggak ada 00-nya nih, tinggal 11 jam. Nah ya lamanya waktu itu seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah kalau ini adalah 11 jam ya. Nah yang tadi itu adalah jam 11, beda ya. Perbedaannya adalah ada titik 00-nya itu. Oke, terus berarti yang nama Sambon di sini adalah jam itu satuannya adalah si. Terus 9 ini itu apa? Ahub. Ya, 9 itu adalah ahub ya. Terus pagi pagi itu yang benar tulisannya itu pakai O ya, O tidur ya, ojon. Yang di Word itu keliru ya. Oh jadi O yang tidur, bukan O yang ke samping ya Sam? Benar. Jadi mohon maaf saya koreksinya telat. Soalnya saya ngeganjel kok ojon itu apa. Perasaan adanya oson itu bisa lebih dulu. Tapi kalau pagi itu apa oson? Makanya saya pikir-pikir terus kemarin tuh. Terus saya cari-cari ternyata bener memang salah itu. Jadi ojon
Ojon. Nah, terus di sini lanjut apa? Angka apa satuan? Yorobun. Angka Sam. Angka ya, berarti ahub. Oh. Ah, Ahub. ahop si. Jadi ahub si. Nah, seperti ini ya. Jadi ojon ahub si jam 9 pagi. Oke, terus kita lanjut nih. Ini coba satu-satu. Mas Bagus dulu nih, Mas Bagus. Coba yang nomor 4, Mas Bagus. Sabon. Mas Sam. ya. Oke. Berarti Pir. Aku nonton 98. coba diartiin satu-satu, nggak apa-apa. Fir itu apa? Fir itu adalah Si. apa? Ini di sini ada tulisannya nih, Kak Bagus. Bir itu adalah Nek. apa? Bir itu adalah meju tulisannya, tapi bacanya apa? Meju ya. Jadi mecu pakai ch. Karena apa? Karena di sini ada giok bertemu dengan jiet, maka jietnya itu berubah menjadi double c. Itu ya. Gitu. Jadi mecu Anhyun apa? Yodol. Mecu. Anhyun Yodol. Mecu. Ahun Yodol. Yodol apa? Satuannya Botol apa ya botol ini? Botol itu sama kayak pas. Yong. Ya betul. Yong. Jadi Yong. botol Yong. itu adalah yong ya. Nah seperti Yong. ini. Jadi yang coba dibaca Yong. ya Mas Bagus. Meju Sam. Ya, halo. Ya. Meju. Ahun. Yodol. Nih, Mas Ayu, betul. Gitu ya. Udah mulai lancar nih Mas Bagus nih bacanya nih. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Kak Liana. Kak Liana. Nih Sam. Ya, Kak Liana coba open. Wait Sam. Nih. Sam, wait. What? Nomor berapa Sam? Open nomor 5. Oh, nomor 5. Bentar Sam. Ini suaranya kecil, bentar ya Sam. Oke. Nomor 5 ya? Iya, siap. Nomor 5 itu 4 mangkuk ramen. Pertama mangkuk dulu ya? Ya, terserah mau ramen dulu deh, ramyeon. Ya, berarti ramyeon yang benar. Ramyeon. Terus? Ne geret. Berarti
angkanya didahulukan. Ne. Kok situ sih? Ramyeon ne deret ya Sam ya. Ya betul. Jadi ramyeon ne Geret. geret. Nah, jadi teman-teman semuanya yang baru gabung juga, untuk penulisan seperti ini satuan itu jadi kata bendanya didahulukan. Kata benda tuh apa sih? Nih kayak ramen, bir, ayam, dokter, kopi. Nah seperti itu harus didahulukan dulu, jangan ditaruh di belakang ya. Nah terus dilanjut apa? Angkanya. Jadi meskipun bahasa Indonesianya bolak-balik seperti ini, peraturannya itu yaitu kata bendanya didulukan, terus angkanya, habis angka satuannya. Pokoknya satuan itu pasti di belakang angka ya. Jadi kalau satuan itu pasti di belakang angka. Terus kita lanjut nih. Nomor 5 udah ya, ramyeon nikeret. Nah sekarang kita lanjut ke Sam itu Sam tulisannya Sam yang ramyeon ne-nya bukan ne yang I. Oh iya, bukan ne ya. Yang iya yang ne iya. yang angka itu ya Ne. Iya, pakai e ya. Ne. Nikeret ya. Oke, terima kasih Kak Liana koreksinya. Oke, kita lanjut ke Yukbon. Yukbon di sini Kak Liana udah. Kak Andi bisa online kah? Atau masih kerja? Biasanya kerja nih kalau malam Kak Andi. Ya kerja ya kayaknya Kak Andi ini. Jadi oke nggak apa-apa. Itu aja. Kerja Kak. Kerja Kak. Tapi nggak apa-apa baca bentar nggak apa-apa Kak. Oh ya siap, silakan. Silakan yang nomor 6 Kak Andi dibaca. Nomor 6. Isa yodol myong. Ya betul. Wisa yodol myong. Nah gitu ya. Terus bisa juga wisa yodol saram atau wisa yodol bun, sama aja ya. Gitu. Jadi ini pakainya wisa. Terima kasih Kak Andi disempatkan membacanya. Udah meskipun jarang hadir tapi bisa ya. Yodolep. Yodolep myong. Ini ya. Oke. Terus kita lanjut ya nomor 7. Nomor 7. Kita ke Kak Adi. Kak Adi silakan Kak Adi. Ya Sam. Kak Adi silakan yang nomor 7 Kak Adi. Nomor 7 12 cangkir kopi. Kopi Yulduchan. Nih, Mas Ayu. Jadi kopinya didahulukan. Itu ya Robin ya. Jadi kata bendanya itu didahulukan. Terus diikuti dengan angkanya. Yol. Terus di sini tulisnya du. Kenapa kok nggak dul? Nah, misalkan ada pertanyaan, kok du? Kenapa kok nggak dul? Karena di sini karena dalam kalimat. Karena sudah diaplikasikan di dalam sebuah kalimat atau sudah diterapkan nih dunya itu. Jadi posisinya itu di paling belakang. Nah, di sini realnya itu menjadi hilang. Jadi jangan ditulis kopi Yolduljan ya. Enggak ada ya. Jadi dulnya itu realnya hilang menjadi du. Nah, terus kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 di sini ada 5 buah semangka. Semangka itu adalah subak. Subak. Berarti kita lanjut ke Kak Saifuddin. Saifuddin.
Ya, Sam. Nih. Kita masuk ke Palbon. Coba gimana? Kak Saifuddin. Nomor 8. Iya, nomor 8. 5 buah semangka. 5 buah semangka, subak, dasot, G. Ayo. Subak, dasot, G. Coba buah besar itu satuannya apa? Buah besar. Oh, pakainya bukan G, Sam. Ani, G itu dipakai untuk buah-buah yang kecil ya, atau benda yang bisa dikatakan satuan, yaitu seperti kursi, benda-benda kecil, apalagi yang satuan itu. Nah, seperti itu, kayak jeruk, salak. Nah, seperti itu. Pakainya tong bukan Sam? Ya, betul. Pakainya satuan buah besar itu adalah tong ya. Tong. Nah, tong ini artinya itu bisa dipakai dalam satuan buah besar atau apa? Atau untuk surat ya. Oh, salah. Oke, Sam. Kamsahamnida, Sam. Ini surat. Nah, seperti ini ya. Jadi subak dasot tung. Nah, jadi tung itu satuannya untuk buah besar atau untuk surat. Oke, terima kasih Kak Saifuddin. Kita lanjut ke Kak Desna. Kak Desna ada. Oke, kita masuk ke Kubon. 7 mobil. 7 unit mobil. Terus habis kata benda, lanjut kemana? Angka cil. Nih. Cil. Coba unit itu pakainya angka asli atau angka sino? Coba unit mobil atau kendaraan ya. Unit ini yang dimaksud itu adalah untuk kendaraan ya, benda yang mempunyai mesin. Berarti pakainya D bukan? Nih, jadi pakainya yang D ya. Jangan pakai yang dung ya. Atau jangan pakai yang Oh iya, C. ini berarti itu yang dimaksud yang benda ada mesinnya ini ya, D ini ya, makanya ya. Jadi itu adalah unit. Itu kemarin kan sudah saya itu ya jelaskan ya. Jadi yang D itu dia adalah untuk benda bermesin atau bisa dikatakan dengan unit, tapi unitnya itu untuk benda. Itu ya. Jadi pakainya pakai C. Kenapa pakai D? Nah, berarti angkanya pakai asli apa angka sino? Asli. Nih, berarti ilgop D. Nih, macayo. Jadi ilgop D. Ini ya. ilgop D. Jadi mobil 7 unit mobil. Tuh. Saya izin tanya Nih. Nah, kemarin saya kelewat untuk yang unit antara T dan C. Untuk yang C penjelasannya seperti apa, Sam? Oke, siap. Jadi saya jelaskan ya. Saya jelaskan lagi. Jadi ada G. Terus ada D. Ada lagi C. Nah, ya. Jadi G itu adalah untuk benda ya, benda satuan ya.
benda satuan atau yang berdiri sendiri bendanya, seperti buah jeruk, buah salak, terus buah-buah yang kecil itu, atau bisa kata benda yang lain ya, seperti kursi, tempat sampah, apalagi toples. Nah itu kan buah ya. Nah kalau untuk D itu adalah untuk unit. D itu adalah unit ya, unit, tetapi digunakannya untuk benda yang mempunyai mesin. Nah benda yang mempunyai mesin seperti apa? Benda mempunyai mesin tuh seperti piano, alat musik ya, piano, terus mobil, motor, terus handphone, HP. Nah seperti itu. Nah untuk yang C itu unit, tetapi unitnya itu adalah untuk sebuah bangunan ya, seperti perumahan kan menjualnya itu per unit ya. Nah atau apartemen. Nah itu kan kalau misalkan menjual itu dia per unit, jadi pakainya yang C. Ini untuk digunakan di bangunan gitu. Terus kalau yang apa, dung ya, dung itu dipakainya itu adalah untuk gedung ya. Gedung itu dipakainya itu untuk satuan gedung. Gedung kan mempunyai beberapa lantai. Nah itu pakainya satu gedung itu pakainya dung. Gedung. Nah atau aula, atau yang berlantai banyak. Nah seperti itu pakai satuannya itu adalah dung. Itu ya, Yorobun. Paham ya, Yorobun ya? Yes, Sam. Nih, kamsahamnida. Jadi di sini tadi yang nomor 9 apa? 7 unit mobil. Jadi cailgopde. Ya, sekali lagi ya. D itu digunakan untuk satuan benda yang mempunyai mesin. Nah, yang harus jadi patokan itu. Terus unit, namanya itu unit. Nah, yang C itu adalah satuan bangunan. Oke. Terus kita lanjut yang nomor 10 nih. Nomor 10 kita lanjut ke siapa nih? Kak Desna tadi udah ya? Ke Kak ini. Halo. Dah ada. Oke. 25 anggur. Jadi gimana? Podo. Podo. Semur. Podo. Semul dasot. Semul dasot. G. Semul dasot G ya. Nah ini penggunaannya itu pakainya yang G ya, karena di sini apa? Buah. Nah kalau misalkan satu tangkai anggur ya berarti pakainya yang songi. Jadi ini tadi semul. Ini tulisannya tetap semul ya. Karena apa? Karena semul itu diaplikasikan realnya hilang itu jika dia cuman berdiri sendiri ya. Nah kalau udah gabungan gini, ini tetap ditulisnya tetap semul ya, bukan semu. Nah jadi kalau untuk 20 aja, jadi kalau 21 ya tetap semulhan. Nah 22 semul du. Nah ini 25 berarti semul dasot gitu ya. Terus satuannya apa? Satuannya itu adalah G. Nah kalau misalkan di sini contohnya itu adalah 3 tangkai anggur. 3 tangkai anggur. Nah seperti ini. Jadi walaupun tinggal gimana?
tangkai pakai apa? Songi. Songi. Angka asli atau angka sino? Asli, Sam. Asli Sam. Berarti angka asli 3 itu adalah C. Nah, terus tangkai itu adalah songi. Terus anggur apa? Anggur itu adalah foto. Foto. Jadi penulisannya gimana? Fotonya didahulukan. Foto. Terus lanjut ke songi. Nah, seperti ini ya. Jadi perbedaannya itu adalah di sini. Tergantung bahasa Indonesianya seperti apa. Songinya pakai H atau I ya, Sam? Kebalik ya saya ya? Ya, pakai itu. Ini bener kan ya? I yang I ya? Itu. Atau HI? Kayaknya HI deh seingat. Iya. Seingat saya sih HI. I-nya di bawah apa di atas? Di sininya sih. Yang I. Iya, yang I di sininya di bukunya. Yang sama I iya. Oh, iya sama I. Songi ya. Gini ya. Gitu. Enggak. Saya Sam. Ya. Oke. Soalnya saya ingat saya itu pakai H. Oke, pakainya berarti yang I ya, sungi, tangkai. Porsi makanan pun. Terus kita lanjut yang nomor 11 nih. Kita lanjut yang nomor 11 yang belum siapa. Bentar. 11 Kak Aira. Ada Kak Aira. Kak Puji udah angkat tangan nih. Kak Aira. Coba Kak Aira nomor 11. Ya, Sam. Ya, nomor 11 Kak Aira sama nomor 12 ya, karena mudah ini. Jadi nomor 11. 11 12 ya. 11 apa? Lantai 15 berarti Jong. Coba. Yodol Dasot. Ani. Berarti kalau misalkan satuan itu lantai di sini sebagai apa? Sebagai satuan atau sebagai itu kata benda? Apa? Ini adalah sebagai satuan ya. Jadi lantai 15 itu adalah satuan. Lantainya itu sebagai latuan. Nah, berarti kalau sebagai satuan berarti apanya yang didahulukan? Angkanya atau lantainya? Kayak ini tadi. Berarti Yodol Dasot Jong, bukan Sam gitu. Apa dibalik Sam? Kalau misalkan lantai dia pakainya angka asli atau angka sino? Lantai itu bisa lebih dari 100 ya. Tapi belum ada ya di dunia kasus lantai 100. Kesino. Jadi pakainya itu adalah angka sino ya? Ya, sino. Coba 15 angka sino apa? Kak Aira. Berarti Sipojeng. Sipo. Sipo. Berarti salah berarti. Sipo. Berarti Sipo. Jeng. Terus satuannya apa Kak Ira? Satuan lantai itu adalah ceng ya. Jadi Sipo ceng. Nah, dari sini paham Kak Aira? Iya. Jadi angkanya pasti ya, didahulukan ya. Jangan ditaruh di belakang angkanya. Jangan ngikutin bahasa Indonesianya. Kita kita pahami bahwa bahasa Korea itu kalau cara penulisannya itu adalah kata benda dulu, angka, terus satuan. Satuan pasti di belakang.
seperti di Indonesia ya, sama aja sebenarnya. 15 meter, 2 kilo. Nah, itu kan satuan pasti di belakang. Terus lanjut ke nomor 12, Kak Aira. Ya, nomor 12 Kak Aira. Aira, saya. Iya, masih. Soalnya ini tadi 11 tuh masih muda. Berarti kubek, kubek 50 berarti osip, kubek, osip kan? Iya betul. 58 osip, pal, osip pal. Satuannya apa? Nomor tuh apa sih? Nomor tuh adalah bon ya. Bon ya. Bon. Pal. Satuannya yaitu adalah bon. Putus-putus Sam suaranya Sam. Oh putus-putus. Oke siap. Coba. Nah jadi kubek opal ya, kubek osipal ya. Osipal bon. Nah, satuan pasti di belakang ya, Kak Ira ya. Coba nanti di nomor di belakang ya, Sam. Nomornya itu pasti di depan ini, yang kubek osipal. Oh, di depan. Nomor pasti di depan tempatnya. Pokoknya di depannya satuan. Ya. Satuan tuh pasti di belakang. Itu ya. Oke, terima kasih Kak Aira. Kita lanjut ke Kak Fuji. Kak Fuji nomor 13 Kak Fuji, coba. Ya, Sam. Nomor 13. Nomor 13 ya. Tahun dulu ya. Nih, Macayo. Ichonyuk. Terus satuannya apa? Sipil. Satuannya tahun dulu. Tahun itu satuannya apa? Chon. Ani adalah nyon ya, bukan con ya. Con itu 1000 ya. Oh iya. Nyon. Jadi satuan tahun itu adalah nyon. Nah lanjut kemana? November. November itu adalah bulan sipil. Sipil. Terus satuannya apa? Wall. Ya, sipil wall. Betul. Sipil wall. Terus harinya hari ke berapa? 18. Berarti Sipal. Sipal satuannya. Satuan jangan sampai lupa ya disebutin. Terus satuan hari apa? Apa itu hari ya? Hari itu adalah il ya. Oh iya. Ya, il. Jadi nyon, wol, il itu harus dihafal terus ya. Ini sering muncul nyon, wol, il. Terus kita lanjut. Terima kasih Kak Fuji. Kita ke Kak Marlina. Kak Marlina ini dapatnya enak-enak nih. Halo Kak Marlina. Enak-enak gimana? SM. Udah nih. Coba ini Kak Marlina. Mana ya? Nomor 14. Kelihatan tak? Oh bentar ya SM. Bentar ya SM. Yang mana nih? 7.893 won ya. Iya betul. Berarti berarti apa aku tulisnya? Coba aku tengok dulu sih. Berarti
Coba dari sini aja, jangan tengok buku. Coba dari sini, coba pelan-pelan aja nggak apa-apa. Aku lupa ya Sam ya. Gini, berarti angkanya dulu ya. Ya, cil. Satuannya di sini apa? Dia cilnya itu menjadi apa di situ? 10. Cilcon. Cilcon. Cilcon 800 berarti pal bek. Betul. Palbek berarti gusip. Palbek, gusip. Samwon. Oke, betul. Gitu ya. Samwon. Won. Nah, terus lanjut ke nomor 15. Mudah ini mah. Sambil tutup mata. Isip sabun. Isip jadi sabun. Isip sabun. Isip pakainya itu adalah angka sino sabun. Terus ditambahkan dengan satuan menit itu adalah bun. Jadi isip sabun. Oke, terima kasih Kak Marina. Coba sekarang kita lanjut ke nomor 16 ya. Iya. Ya aku salah ini. 16. Di sini ada bulgogi. Bulgogi itu apa? Iya. Daging bakar. Satuan porsi. Iya, aku bikin pula piring teh aku amang. Jadi untuk satuan, satuan kalau porsi. Untuk porsi itu adalah inbun ya. Inbun ada nggak di buku ini? Nggak ada, aku tengok itu. Memang nggak ada. Jadi ini tambahan di luar buku ya. Di luar itu. Makanya Sam. Jadi inbun itu. Lari Nah, terus ada inbun, ada inbun, ada jobsi ya. Jobsi. Terus bukannya bulgogi ya? Enggak, ini saya kasih satuan dalam makanan. Satuan dalam makanan tuh ada apa aja, penggunanya beda-beda ya. Ada geret. Iya. Geret mangkuk. Mangkuk besar, kalau jobsi piring. Yang porsi ini ya, Kak. Nah, anak dengar aku. Ada yang tahu untuk nasi pakainya apa? Mangkuk ya? Bukan. Geret ya? Bukan ya? Bukan. Ada yang tahu nasi itu pakai satuan apa? Jobsi apa? Gonggi. Apa? Gonggi ya? Ya, betul. Pakainya yang gonggi ya. Jadi satuan nasi itu pakainya itu gonggi. Gonggi itu bisa diartikan udara atau satuan untuk nasi ya. Porsi nasi. Nah. Oke. Jadi inbun itu adalah untuk porsi. Ini dicatat ini sedangkan jobsi itu adalah untuk satuan piring. Nah, satuan piring biasanya digunakan untuk apa? Untuk lauk. Nah, ini yang masih on mic, minta tolong dimatiin dulu ya. Input. Kamarlina ya? Ya, kenapa? Kak, tolong di off mic sebentar ya. Gerubuk-gerubuk suaranya. Oke, terima kasih.
Terus untuk keret itu adalah satuan mangkuk. Nah, mangkuk ini dipakai untuk sop ya, sop-sopan atau yang berkuah. Nah, ini satuannya itu gini ya. Jadi ada porsi itu untuk makanan, 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi. Kalau jobsi itu adalah untuk satuan lauk, yaitu piring. Sedangkan mangkuk itu pakainya yang geret, itu adalah untuk sop atau yang berkuah. Nah, sedangkan gonggi itu adalah untuk pakai nasi ya. Nah, nasi itu biasanya kalau nasi itu pakai yang mangkok kecil, mangkok nasi ya. Khusus mangkok nasi sendiri ya. Nah, ini di biasanya muncul tuh gonggi juga muncul semua sih, ini sering. Oke ya Robur, dipahami ya. Jadi Sam gonggi itu satuan nasi Sam. Satuan nasi atau bisa diartikan dengan udara ya. Nah, seperti ini. Bisa diartikan udara atau satuan mangkok nasi. Terus kita lanjut, ini tadi belum ya jawabannya ya. Jadi ini ada bulgogi, bulgoginya didahulukan. Bulgogi itu adalah daging bakar. Bul itu adalah api ya. Bul itu bisa api, gogi itu daging. Jadi daging yang dikasih ke api ya, artinya adalah daging bakar. Nah, seperti itu. Jadi bulgogi porsi di sini pakainya apa? Angka asli atau angka sino ya Robun? Pakai angka asli apa angka sino? Halo? Ya Poseo. Sino Sam. Sino. Angkanya angka sino. Asli. Sino apa asli? Coba, ayo. Ada yang jawab. Porsi Sino Sam. Porsi itu pakainya angka asli ya. Jadi di sini bukan Sino Sam. Bukan. Kalau untuk satuan porsi itu pakainya angka asli ya. Sorry. Angka sino, angka sino Sino benar Sam. ya. Ya benar. Sorry. Angka sino ya. Berarti porsi bukannya angka asli Sam. Bukan angka sino. Nah, pakainya angka sino ya. Jadi sipal tadi kalau misalkan ada saya koreksi pakai angka asli, sorry ya. Ini harusnya pakai angka sino. Sipal 18 porsi. Nah, porsinya itu adalah pakainya yang inbun. Nah, seperti ini ya, sipal inbun. Bulgogi sipal inbun. Ini yang benar sino Sam. Ya, pakainya angka sino ya, porsi makanan itu angka sino. Jadi angka sino itu dipakainya itu adalah di tahun, bulan, tanggal atau hari ya. Minggu, menit, detik, jumlah bulan. Jumlah bulan itu pakainya yang gewol ya. Kalau yang asli itu pakainya yang dal. Terus ada nomor urutan atau nomor ya, nomor bon. Nah, terus mata uang, porsi makanan sama jumlah lantai. Itu pakai angka sino ya. Kilogram juga Sam. Ya, kilogram. Pokoknya yang bisa dihitung dalam lebih dari 100, lebih dari angka 100 itu pasti pakai angka sino. Gitu ya. Kalau umur Sam sino berarti. Kenapa? Kalau untuk umur asli. Kalau untuk umur memang ada jadi untuk umur itu dia pakainya asli, ada pengecualian ya. Oke. Terus kita lanjut. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan ya, Bun? Ada ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 17.
Di sini. Saya maaf. Ya. Untuk gongi pakainya asli apa sino, Sam? Gongi itu pakainya sino ya. Mangkok nasi semuanya ini kalau untuk porsi makanan semua itu pakainya angka sino ya. Tapi walaupun di satuannya itu nggak ada Sam, adanya di angka asli, itu bisa ya? Satuannya di angka asli gimana maksudnya? Satuannya kayak ini nih, satuan yang di porsi itu kan adanya itu satuan di angka asli ya, yang diikuti angka asli. Enggak, bukan enggak yang ada. diikuti. Kalau di yang Word kemarin yang saya jelasin di teman-teman, porsi itu nggak ada di situ. Keterangan porsi di situ nggak ada. Jadi ini porsi itu sebenarnya ini ada di textbook juga, nanti ada diterangin porsi itu pakainya apa. Nah, penggunaannya itu adalah untuk angka sino ya. Penggunaannya itu di angka sino. Jadi untuk porsi itu bukan tempat. Jadi porsi itu bukan satuan dalam angka asli, tapi satuannya untuk angka sino. Di buku saya ada sih, Sam. Porsi makan. Porsi makan, nah itu pakainya angka sino ya. Nah ya pakainya angka sino. Terus kalau misalkan yang pakai angka asli, itu kayak barang-barang satuan yang buah yang bisa dihitung dengan buah gitu ya. Misalkan satu mos buah gitu ya, atau satu buah keyboard gitu. Terus berkali-kali, jumlah berkali-kali. Jadi jumlah berkali-kali itu bisa pakai yang bond juga. Kalau bond kan tadi nomor, kalau pakai angka sino. Nah, kalau yang pakai angka asli itu artinya itu satuannya itu adalah perkalian. Jadi berkali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah seperti itu pakai angka asli. Terus botol, kayak botol, orang, jam, lamanya waktu. Terus kain lembar gitu ya. Kain bisa, kertas lembaran atau helai. Nah itu pakai angka asli. Sama pasangan, kewol itu ya. Kewol itu adalah pasangan pakai angka asli. Terus ada usia. Yang apa? Sam, maaf motong pembicaraan Sam. Yang pogi, yang sayur itu berarti angka sino juga ya Sam? Kalau pogi sayur itu pakai angka asli. Angka asli ya. Ya makasih Sam. Kamsahamnida. Jadi kayak mangkok, keret itu pakai angka asli ya. Mangkok, oh iya mangkok itu besar. Iya mangkok itu pakainya angka asli ya. Iya ya Sam. Keret mangkok. Mangkok itu pakainya angka asli. Ini saya baru angka asli ya. Bikin bingung ya. Jadi memang ya begitu harus. Kadang kalau ingatnya itu kadang pas waktu terlintas, tahu-tahu terlintas itu pernah membaca. Jadi pakainya kok angka ini. Jadi ini pakainya angka asli ya. Nah, nanti kalau misalkan di sisi waktu teman-teman bisa belajar di luar kelas, kalau misalkan ada masukan silahkan saya dikasih tahu, karena kita sama-sama belajar. Oke, walaupun terus di sini udah ya, nasi, gonggi, keret, jobsi, inpun. Oh, untuk jumlah bulan dal itu kan asli. Terus jumlah buku guon itu juga asli, tangkai, gelas, ekor, surat ya. Terus pensil, pohon, nah itu pakainya asli semua ya. Sayur itu pogi, itu pakainya angka asli. Oke ya Robun, ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak apa-apa tanya sekarang yang banyak. Pokoknya banyak pertanyaan semakin baik, semakin bagus.
karena teman-teman bisa belajar banyak juga ya. 18. Saya mau tanya, boleh silakan. Itu kan kalau pohon itu kan artinya kan namu ya Sam, tapi kok kalau di satuan itu kok ikutnya keru ya? Keru ya. Jadi kalau untuk pohon itu pohon hidup ya, namu ya. Jadi namu itu adalah pohon yang masih hidup. Nah, sedangkan untuk pohon satuan, satu pohon yang udah ditebang seperti itu pakainya pakai geru. Oh, berarti beda sih. Pokoknya yang udah dipotong itu pakainya geru. Terus nanti ada yang udah dibelah, tapi saya lupa. Yang udah dibelah itu ada juga. Itu ada di soal tryout itu. Jadi ada percakapan, orangnya lagi membelah pohon, terus disuruh ngapain gitu, saya lupa. Udahlah. Itu pakainya geru Sam? Enggak, bukan geru. Ada lagi. Oh. Ada lagi. Nanti saya cari-cari lagi. Soalnya itu ada di soal-soal tryout. Saya harus banyak membuka buku lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan ya, Robun? Cukup, Sam. Oke, cukup. Terus nih, conmane. Nah, ini ya. Jadi 13. Terus kita lanjut ke nomor 18 ya tadi ya. 18 itu ini ya. Angka ya. Kalau angka gini pasti bisa ya, Ruben ya. Kalau masih bingung. Nomor 17. Oh, 17 dulu ya. Iya, sorry. 17 yaitu jam 11.57 menit pagi. Ini ada dua cara ya. Ini bisa digunakan untuk dua cara. Menggunakannya bisa pakai dua cara. Yaitu yang pertama itu bisa disebutkan seperti ini. Ya. Yaitu jam 11:57 menit. Berarti di sini ada keterangan pagi. Berarti apa ya, Robun? Pagi. Ocon ya, betul. Ocon. Terus ocon. Nah, 11 apa? Yoran. Yoran. Satuannya itu adalah si, jangan lupa. Si. Satuan harus dibaca atau diikutkan. Jangan cuman yoran gitu aja. Terus 57. Osip Cilbun. Osip Cilbun. Osip Cil. Kenapa sih ini? Cilbun. Susah ya kalau pakai keyboardnya Korea. Kalau nggak dihafal gitu ya. Nah, Osip Cilbun udah ya, selesai ya. Nah, ini adalah cara pertama. Yang cara kedua gimana? Yaitu jam 12 kurang 3 menit. Jam 12 kurang 3 menit. Nah, jam 12 kurang 3 menit gimana berarti? Ya 12 ya tinggal disebutin aja 12. 12 itu apa? 12 itu adalah
Yoldu. Yoldu. Satuannya itu adalah si. Berarti Yoldu si. Nah, 12 kurang 3 menit. 3 menit itu apa? 3 berarti Sambun. Sambun. Jon. Terus yang menyatakan kurang itu adalah sambun jone macayo. Itu ya. Benar ya Yorobun ya. Ini ya. Jadi Yoldusi Sambuncon. Terus kita lanjut ke nomor 18 ya. Di sini ada jawabannya ternyata. Ini filenya dari Sam Adit ini kayaknya. Nah, kita nomor 18 di sini itu. Nah, teman-teman gini ya. Jadi kalau membaca angka, apalagi untuk satuan uang ya. Satuan uang, di sini yang paling belakang itu kan satuan ya. Namanya ini kan 0 itu ada sebagai apa? Satuan kan ya. Nah, terus yang 5 karena posisinya di sini adalah 2 digit ke belakang, itu namanya itu adalah puluhan. Jadi puluhan itu kayak 10, 15, 20, 21. Nah, itu kan 2 digit. Nah, sekarang kalau 3 digit itu berarti apa ya Robun? Ratusan. Nah, kalau ratusan itu jadi kayak 10 ya. 10 kan cuman ditulisnya sip, bukan ilsip ya. Jangan. Nah, kalau ratusan itu kan cuman ditulisnya bag, bukan ilbag. Jadi penulisannya itu adalah bag. Nah, terus kita sampai ke ribuan nih. Ribuan yaitu adalah 4 digit ke belakang nih, ribuan. 4 digit ke belakang, 5 itu adalah sebagai apa? Ribuan. Berarti ocon misalkan gitu ya. Jadi itu adalah ribuan. Nah, pada saatnya kita sampai ke puluhan ribu. Di sini 4 itu adalah sebagai puluhan ribunya. Jadi apa puluhan ribu satuannya? Itu adalah man. Jadi setelah man itu balik lagi ke satuan ya. Ini satuannya. Jadi kalau ada ini kan puluhan ribu nih, 45.000. Nah, kalau misalkan 4-nya ini menjadi angka 1, nah seperti ini, kan kita bacanya cuman man, ocon, bek, osibon, kan seperti itu. Nah, berhubung di sini adalah 4, maka 4-nya disebutin, yaitu saman, ocon, bek, osibon. Nah, seperti itu. Nah, setelah man, dia kan udah masuk satuan. Ini kan satuan nih. Nah, kalau ada 2 digit di puluhan ribu, jadi setelah ini adalah puluhan. Balik lagi, jangan ditaruh man lagi. Jadi man itu posisinya cuma sekali ya. Tulisan man itu cuma sekali, yaitu 4 digit dari belakang. Itu satuannya itu adalah man. Nah, teman-teman yang harus diingat situ. Nah, setelah situ di sini dihitungnya itu adalah satuan. 4 itu sebagai satuan. Balik lagi seperti yang 4 digit di belakang ini tadi. Ya, 4 digit di belakang ini kan satuan, puluhan. 5 kan puluhan. Satunya sebagai ratusan, terus 5-nya sebagai ribuan. Nah, kalau misalkan man, yaitu posisinya itu ada di sini nih. Nah, 4 digit di belakang itu kita sebut itu tadi adalah ribuan, ratusan, puluhan sama satuan ya. Nah, karena di sini posisinya man, jadi satuannya itu ada di sini. Ini balik lagi, habis man ke depan itu balik lagi.
yaitu satuan. Terus ini karena ada 2 digit jadi puluhan. Ini ada 3 digit, berarti apa? Kalau 3 digit 174 ratusan. Ya betul, ratusan gitu ya maksudnya ya. Nah dari situ teman-teman udah bisa nih menggunakan man di sini atau seperti ini. Kalau teman-teman bingung, jadi kita hilangkan titiknya, kita kasih titik di 4 digit di belakang. Nah biar nggak bingung seperti itu bisa. Nah caranya gimana? Kalau misalkan teman-teman masih susah membaca yang ini, yang seperti ini, nah teman-teman bisa dicoret sendiri ya. Dicoret sendiri 4 digit di belakang ini, berarti nanti bacanya itu adalah mulai dari con, back, sip, terus di sini satuannya apa? Karena 0 kan nggak ada berarti. Nah tinggal yang di depannya aja nih dibaca. Kalau 174 berarti apa? 174 174 maksudnya. 174 berarti yaitu back, cil, sipsa. Nah satuannya nih di sini ada man. Titik ini adalah sebagai man. Jadi jangan backman, cilsipman, saman, jangan ya. Jadi man itu posisinya cuma sekali. Seperti ini. Jadi di depannya kata man itu terdiri dari satuan, puluhan, ratusan. Terus ribuan. Ya. Balik seperti ini lagi. Jadi kalau ada ribuan ya ribuan. Gitu. Nah, setelah ribuan kalau ada angka lagi di depannya lagi, jadinya ini itu adalah jadinya ok ya. Nah seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman susah ada titik seperti ini, ya tinggal titiknya dihapus, kasih titik lagi di 4 digit di belakang. Artinya apa? Artinya itu titik ini adalah sebagai kata man. Jadi kata man ini teman-teman tinggal sebutin ini aja yang di depannya. Ini kan 174, berarti back, cil, sip, saman. Baru di sini disebutin lagi apa dari icon, yaitu ocon, back, osip, won. Nah sekarang pertanyaan, kalau misalkan wordnya ini di depannya man itu tadi, di situ ada angka 1 misalkan, bukan 4 nih. Nah gimana ya Robun? Nah misalkan 4-nya itu adalah angka 1. Nah berarti gimana? Kecilhan. Hah? Ya. Coba. Back, cil, cil. Nah di sini 7-nya itu cilnya itu sebagai apa? Jangan lupa. Ini kan 171. Ya tinggal disebutin aja back, terus cil. Nah cilnya itu posisinya itu sebagai apa? Puluhan kah? Satuan kah? Jadi sebagai puluhan. Sebagai puluhan. Terus satuannya apa? Il ya. Berarti back cil sipil. Terus ditambahkan apa? Man. Ditambahkan man. Baru di sini dilanjutkan 5 10 50, yaitu nah ini dirubahnya itu cuman di sini il. Itu adalah il ya. Nah ocon, osip, ocon,
Ocon, back, osip. Ini backnya tetap ya. Backnya tetap. Nah, terus ini karena posisinya ini di satuan, jadi satunya ini tetap dibaca ya, kecuali kalau misalkan di depan ini angka ini seperti ini. Nah, ini bacanya apa ya Robot? Berarti bacanya apa? Bacanya itu bukan ilman ya, bukan ya. Silman, bukan. Man. Ani, bukan. Iman. Berarti tinggal mancon. Ya. Mancon. Ya, man icon, sorry. Man icon. Man icon. Man icon ya. Nah, karena apa? Posisi 1 di sini dia paling depan sendiri, jadi tidak disebutkan. Nah, karena ini menandakan adalah puluhan ribu. Tapi kalau misalkan dia posisinya di sini, di depannya itu ada angka lagi. Nah, setelah man itu kembali ke satuan. Jadi tetap satunya itu ditulis. Jadi ilman. Nah, kalau posisinya di depan sendiri ya cuman ditulis man. Sama seperti halnya 100. 100 kan cuman ditulis back. Nah, kalau 120 ya tetap depannya kan back. Kan nggak mungkin il back. Atau misalkan 1200. 1000 kan apa? Con. Nah, kalau 1200 berarti con i back. Nah, baru setelah kenapa? Iya, saya maaf mau tanya Sam. Kalau 11.000 depannya satu-satu semua, itu dibaca nggak yang depan dari ribunya? Ya enggak, ya tetap langsung mancon. Gini kan maksudnya? 11.000. Iya, Sam. Ya, di sini karena sama-sama satu posisinya ya. Posisinya itu adalah sama satu. Jadi satu itu disebutkan itu hanya di satuan tempatnya. Ya. Tempat posisinya itu jika dia berada di satuan atau di paling belakang di sini, yaitu di depannya man atau yang di paling belakang di depannya won. Posisinya di satuan. Ini kan posisinya satuan nih, ya kan? Nah, tetapi kalau yang 11.000 ini kan satuannya itu ada di belakang sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, satuannya itu ada di belakang sendiri. Nah, sedangkan kalau seperti ini 11.000, kalau depannya itu nggak ada angka, artinya ya ini tetap mannya itu cuma ditulis man, jangan ditulis ilman, jangan, karena dia posisinya tidak di satuan. Nah, kalau misalkan ini menjadi 2, misalkan 21.000, ya berarti baru ditulis iman. Nah, iman con. Nah, seperti ini baru ditulis i-nya. Kalau misalkan di sini cuman angka 11.000, ya cuman mancon. Jadi il-nya itu nggak ditulis karena posisinya bukan dalam satuan. Maksudnya satuan paham ya Robun? Satuan itu posisinya di sini nih. Jadi setelah kata man, sebelum kata man ini ya. Berarti sebelum ya, sebelah kiri ya. Kirinya man sama di paling belakang sendiri. Atau nanti teman-teman ini misalkan ini ya,
100 jutaan ini ya. Nah, di sini nanti setelah ok ya balik lagi ke satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini kan 123 juta ya. Berarti kan 100 jutanya itu kan cuman ok ya. Nah, kalau misalkan di sini nanti menjadi 200 juta, ya tinggal ditulis iok. Nah, seperti ini maksudnya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini nanti ada lagi nih 1 miliar. Nah, seperti ini. Ini kan ini ya walaupun. Nah, 1 miliar. 1 miliar itu kan berarti di sini katanya itu setelah satuan dia balik lagi ke puluhan. Artinya berapa ini? Yaitu sipil. Jadinya sipirok ya. Sipirok. Nah, sipirok icon sampai sasipoman. Nah, posisinya itu di sini dia balik ke satuan. Maksudnya itu adalah seperti itu. Jadi setelah man dia kan satuan, terus puluhan, terus ratusan, habis itu ribuan. Nah, setelah ribuan dia menyatakan satuan ratusan juta. Nah, habis ratusan juta sama seperti man ini tadi, dia balik lagi, dihitungnya satuan, puluhan. Terus kalau misalkan di depannya ada angka lagi menjadi 21 miliar. Ya berarti di sini tinggal ditambahin lagi apa? Berarti ibek. Nah, seperti itu. Maksudnya itu ada seperti itu. Ibek. Nah, karena di sini itu adalah posisinya itu duanya itu sudah sebagai ratusan. Ya, setelah dia ada ok berarti kan balik lagi satuan, puluhan, terus ratusan, gitu ya. Nah, kalau 1 triliun saya nggak tahu. Nah, di sini ada yang belum paham ya, Robun? Jadi ini posisinya itu. Mau tanya Sam? Ya, silakan. Kayak yang di nomor 19, kalau 0 tetap dibaca back ya Sam ya? Mana? 0 ini posisinya di mana? Coba saya tanya. Coba 0 itu posisinya di mana? Saya mau tanya, 0 ini posisinya di mana? Coba diurut dari belakang nggak apa-apa. Ratusan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ribuan. Berarti ribuan kan apa namanya? Back. Ani. Ribuan. Oh, man. Ani, man itu adalah puluhan ribu. Ribuan itu con. Ya, ribuan itu adalah con ya. Nah, di sini ada connya enggak? Kan di sini angkanya 0. Maka connya itu nggak disebutin. Angkanya itu nolnya itu nggak disebutin karena ribuannya itu 0. Nah, kalau ribuannya ini menjadi angka 1, ya ditulis con. Itu. Nah, seperti ini. Tulis con kalau ada angka 1. Kalau misalkan ada angka 2, ya berarti tinggal ditambahin icon. Nah, lah kalau 0 ya berarti connya nggak usah ditulis karena nggak ada. Nah, seperti ini. Berarti langsung habis man kan di 3 nih. 3 itu adalah sebagai satuannya. Balik lagi satuan. Terus habis satuan depannya lagi apa? Puluhan. Terus duanya sebagai ratusan. Berarti dibacanya 243 kan ya? Iya. 243 itu apa bahasa Koreanya?
ibek, sasib, sam. Nah, terus ibek, sasib, sam berhenti nih di sini. Di sini itu adalah satuannya itu adalah man. Jadi ditulis dulu habis sam, terus man. Habis itu balik lagi ke 4 digit belakang. 4 digit belakang itu 0175 itu bisa disebut dengan berapa angkanya? Kan cuman 175. Iya enggak? Iya, Sam. Iya. Nah, 175 ya tinggal disebutin 175. Itu maksudnya. Berarti apa? Back cil sip o. Nah, baru satuannya itu adalah won. Nah, dari sini paham ya? Paham, Sam. Jadi kalau misalkan di sini posisinya sebagai ribuan itu adalah 0, ya jangan ditulis. Kalau ada angkanya ya silakan ditulis. Kalau angka 1 ya jangan ditulis ilcon, jangan. Yang ditulis il itu cuman posisinya di satuan. Nah, itu aja. Satuan tuh posisinya di mana? Nih paling belakang sendiri. Terus urutan ke 5. Terus misalkan ada lagi ya di sini setelah oknya ya. Ini adalah satuan nih. Posisinya itu di situ. Jadi 1 ini ya, 1, 5 sama 9 itu posisinya satuan. Nah, kalau di sini angkanya 1 ya ditulis il. Kalau di sini angkanya 1 tulis il. Nah, maksudnya itu ada seperti itu. Jadi ini, jadi ilman. Nah, di sini menjadi ilman. Terus di sini ditulis il. Nah, ini adalah posisinya itu di satuan. Nah, ini namanya adalah posisi angka 1 itu posisinya dalam barisan satuan. Maksudnya seperti itu. Nah, barisan satuan itu adalah yang ini, terus yang ini, sama yang ini. Nah, seperti itu. Jadi satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Baru di sini adalah titik nih. Titik ini adalah sebagai posisi mannya. Baru balik lagi habis man, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, ribuan ini selesai lagi nih. Di sini adalah sebagai pemisahnya, yaitu adalah ok. Nah, habis ok di sini ada balik lagi satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Jadi per 4 digit itu akan kembali lagi ke satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, paham ya, Robun? Ada yang masih bingung? Alhamdulillah, Sam, kamsahamnida, wawa. Kak Fuji, apakah masih bingung? Masih, Sam. Oh, masih. Oke, siap. Kak Marlina udah enggak ya? Kak Aini? Ya, masih. Masih. Oke. Jadi bingung. Harus pelan-pelan. Jadi minimal begini. Pokoknya kalau ada angka seperti ini, ya kalau mau disebutin satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, baru di sini teman-teman dititikin, misalkan jadi man. Ya udah selesaiin dulu. Man-nya ditandain di mana. Baru depannya man itu ada 3 digit atau 4 digit. Ya tinggal disebutin aja. Kalau 3 digit kan berarti mulai dari ratusan. Ratusan berarti ibek. Terus lanjut ke belakang. Ada 4 itu posisinya sebagai apa? Sa itu sebagai puluhan, sasib. Terus 3 itu sebagai apa? Satuan berarti sasib, sam. Berarti ibek, sasib, sam ditambahin man. Nah, baru lanjut ke belakang. Belakang ini apa?
175 karena di sini 0, dia nggak dihitung, langsung ke 175. Berarti back chill sip o won. Nah, seperti itu, maksudnya ada seperti itu. Kalau ada angka seperti ini silakan ditandai 4 digit dari belakang, kasih titik tanda. Nah, itu teman-teman kasihkan nama man. Nah, setelah man itu dipisah. Ini kita pisah nih. Kita pisah. Ternyata di depan tuh ada cuman 2 digit doang. Ya, setelah kita pisah 4 digit dari belakang, ternyata cuman ada 2 digit. Ya 2 digit ya tinggal disebutin. 2 digit itu adalah berarti apa? Puluhan. Berarti 43 kan? Nah, kalau 43 berarti sasip sam, tinggal garis miringnya atau yang sebagai pemisah tadi tinggal ditambahin sasip saman, lanjut ke belakang. Jadi back cilsip o. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau ada di depannya ada 3 digit ya berarti mulainya dari ratusan. Nah, 2-nya sebagai ratusan, 4-nya sebagai puluhan, 3-nya sebagai satuan. Nah, maksudnya ada seperti itu. Ini untuk bantuan ya. Jadi 4 digit itu terus kasih tanda, itu tandain, tandanya itu ada sebagai man. Udah itu aja. Tandanya itu sebagai man. Ayo, ada yang masih bingung? Coba kita ke tadi yang masih bingung siapa? Kak Aini sama Kak Puji ya? Iya. Coba Kak Aini, saya ada nih, saya kasih soal nih. Misalkan kita ke jutaan ya. Jutaan itu ada 801. Dah, ini aja. Coba Kak Aini. Itu dipisah 4. Coba kalau dipisah bisa nggak? Kalau dipisah saya kasih tanda ya. 4 digit di sini. Berarti tandanya itu adalah apa? Tuh ribuan. Enggak. Ratusan ya? Tandanya. Apa? Tandanya ini ada sebagai tanda apa? Kata apa? Man. Jadi tandanya itu ada sebagai apa? Man. Terus di sini ada berapa digit nih? 3. Berarti itu hitungannya apa? Kalau ada 3 digit itu ratusan, berarti tinggal disebutin aja gimana tuh. 801 itu nyebutnya gimana? Fallback. Fallback itu 0 enggak ya? Enggak. Fallback apa ya? Angka berapa ini? Ayo. 1. Iya 1. Iya, tinggal disebutin berarti 801, 801. Apa? Fallback kill. Terus tandanya ini apa nih? Apa tadi tandanya? Tandanya tadi apa? Artinya tanda man. Berarti fallback kill man. Terus lanjut ke belakang. Di situ ada angka berapa? Angka 2. 2. Berarti dia posisinya sebagai apa tuh? Sebagai ribuan. Nah, 2-nya disebutin dulu. 2 apa? Il. 2. 2i. 2i. Terus satuannya apa? Iton. Terus lanjut ke belakang, di situ ada angka berapa lagi? Iton back. Nah, itu seret. Icon back. Berarti kalau dari depan gimana bacanya tuh? Udah ada tandanya tuh. Tadi apa sih? Fallback ilman. Fallback ilman. Terus Iton
I turn back. Nah, seperti itu tuh bisa. Ya. Nah, itu bisa. Pelan-pelan. Nah, sekarang coba yang masih kesusahan. Coba Kak. Nah, ini Kak Fuji tadi live ya? Oh enggak. Kak Fuji, coba Kak Fuji. Kak Fuji ada? Iya, Sam. Coba ini Kak Fuji. Ada. Kita ke jutaan aja. Gambarnya nggak muncul, Sam. Nggak muncul. Oke, sebentar. Iya. Udah? Masih belum. Masih belum. Wait. Udah. Nah, coba yang paling bawah ini Kak. Yang paling bawah itu kita tandain. Sam hilang lagi, Sam, gambarnya, Sam. Oh, hilang lagi. Kayaknya sinyalnya nggak bagus nih. Udah belum? Belum, Sam. Belum. Yang lain nggak kelihatan ya, Hirapun ya? Tapi di aku ada. Ada ya? Oh iya, berarti sinyalnya emang. Oke, coba ditulis saja Kak Fuji. 1.750.300. 1.750.300. 1.750.300. Gimana tulisannya tuh? 1750300. Ya. Nih. 300. 50300. Ya. Coba kasih tanda 4 digit dari belakang. Tandanya itu artinya adalah sebagai man. Nih. Berarti ya muncul gambarnya. Jadi tandanya itu adalah sebagai man. Ya. Ingat ya. 4 digit ya. Setelah 4 digit itu adalah tanda sebagai kata man. Nah, terus setelah di depannya man itu ada 3 angka. Artinya apa? Artinya disebutnya 3 angka itu. Ratusan. Ratusan. Berarti gimana bacanya tuh? 175. Back cil o. Nah, nih cilnya itu sebagai apa? Ayo. Back chills. Apa itu? Puluhan ya? Back chill. Back chill ship. Terus angkanya lagi ada apa? Berapa? Back chill sipo. Nah, tandanya tadi apa? Man. Nah, terus di belakang man ada angka berapa tuh? 0. Kalau misalkan 0 lanjut ke belakangnya, langsung itu ada angka 3. Itu berarti 300. Artinya berapa itu? Sambek. Nah, 300. seperti itu. Jadi kalau dari depan bacanya gimana tadi? Dari depan bacanya 175. Back chill ship. Back chill sipo man. Sambek. Nah, tuh bisa. Bisa kalau dieja, Sam. Ya, memang harus dilatih. Jadi nggak bisa langsung kita baca. Saya aja juga masih pakai bantuan seperti ini ya kadang.
Jadi kalau 1 juta itu 4 digit pasti saya kasih tanda sedikit. Nah tinggal angka, ada berapa angka di setelah tandanya itu. Kalau 4 angka ya berarti mulainya dari con. Kalau 3 digit ya berarti mulainya dari back. Tergantung nanti posisinya back ini, karena dibilang back itu karena di sini angka 1. Kalau angka 2 ya i-back. I-back Chilsip man. Terus sam back won. Di sini ada tulisannya won. Nah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan ya Robun? Ini hari ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya. Makin sedikit ya. Perasaan kemarin saya masuk tuh ada 12 atau 14 orang gitu. Ada yang mau 15 ya. Sekarang tinggal 9 ya. Memang seperti itulah bahasa Korea tuh kadang tergantung nanti kemampuan teman-teman, semangatnya itu bagaimana. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jilmun isoyo? Nah, jilmun itu adalah pertanyaan ya. Iso itu adalah dari kata ida, ada. Isoyo, adakah pertanyaan? Nah. Cukup Sam. Cukup. Oke. Kalau cukup, saya akan kirim linknya ya. Linknya untuk ulangan. Jadi silakan dikerjakan. Besok kita bahas kembali. Tapi untuk link ulangannya sih nggak jauh beda sih sama yang PR yang dikerjakan di rumah ya. Ini soal ulangannya itu untuk teman-teman report ke Sam Adit. Hampir mirip-mirip lah. Ulangan. Sam. Kenapa? Kenapa Kak? Sam. Linknya sudah saya kirim di grup. Ya, jadi ulangan bab 2 bilangan Korea. Itu ya. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri sesi hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat belajar, bisa belajar bahasa Korea dengan baik dan benar. Semoga paham juga, selalu paham setiap hari ya. Nah, harus ditambah juga ya, jangan lupa kosakatanya sedikit-sedikit. Kosakata yang ada di situ, misalkan di Word itu, teman-teman coba semua dihafalkan apa aja. Kalau ada kata bahasa Korea ya apa dihafalkan. Termasuk satuan juga silakan dihafalkan ya. Ada jaru, keru, keret. Nah, ada bogi, pogi, konggi. Banyak dan banyak lagi yang lain. Kalau botol kaleng itu pakainya can ya, pakai KH. Botol kaleng, iya, saya ingat saya sih can. Ya pakai botol kaleng kayak botol susu, botolan. Oke ya Robun, semoga bermanfaat. Kita akhiri materi hari ini dengan menutup doa juga ya. 지금 기도를 시작합시다. 끝났습니다. 여러분 안녕히 주무세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. 감사합니다, 쌤. 네, 천만에.